Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan hasil dari pekerjaan saya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sektio Ririn Nanjarwati, Prodi Sistem Informasi kelas 2A. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang database yang saya buat. Database yang saya buat di sini yaitu sewa_KMR Hotel. Ini nama databasenya. Kemudian di dalam database itu saya membuat 9 tabel. Nah, ini ada alamat, ada data penyewaan, ada identitas, kamar, karyawan, kota, pensiun, tamu, transaksi sewa. Nah, kemudian setelah saya membuat tabel ini, di sini saya akan membuat storage prosedur, penyimpanan menggunakan prosedur. Nah, di sini ada beberapa SP atau storage prosedur. Di sini yang pertama saya akan menampilkan data menggunakan storage prosedur. Nah, pertama kali yang akan kita buat adalah create prosedur. Nah, di sini ada create prosedur harga tampil. Harga tampil ini terserah kita ingin menamainya dengan apa. Nah, di sini saya menamainya dengan harga tampil. Nah, kemudian select tamu ini kita bungkus di dalam prosedur. Where data penyewaan, ID tamu, ID tamu, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara sebelum kita mengetahui apakah ini berhasil atau tidak, yang pertama kita lakukan adalah kita mencoba mengeksekusi harga tampil yang kita buat sudah sesuai atau belum. Caranya blok kemudian execute. Nah, di sini ada kesalahan. Already exit. Kenapa? Karena sebelumnya saya akan memperlihatkan prosedur. Nah, di sini harga tampil sudah ada. Sedangkan di sini namanya harga tampil lagi. Nah, ini tidak bisa digunakan. Nah, kita harus ada dua pilihan. Yang pertama kita menghapusnya atau kita mengganti namanya. Nah, di sini saya akan menghapus. Execute. Nah, di sini ada hijau, query execute sukses. Nah, berarti ini berjalan. Tapi kalau ada tanda silangnya seperti tadi, itu berarti gagal. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, sudah hijau, artinya sudah berhasil. Kemudian, nah, di storage prosedur ini cara memanggilnya yaitu dengan call harga tampil yang sudah kita buat tadi, prosedur yang sudah kita buat tadi, kita masukkan di sini, kemudian kita execute. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari yang sudah kita masukkan di sini tadi. Itu menampilkan data. Kemudian selanjutnya insert data. Nah, insert data ini memasukkan data menggunakan prosedur. Sama seperti tadi kita pertama yaitu membuat prosedurnya dahulu untuk penyimpanan. Nah, di sini ada beberapa parameter, ada A, B, dan C. Ini mewakili sebuah ID yang kita gunakan untuk memasukkan data-data ini. Nah, ada A, B, C ini. Setelah kita membuat prosedur, nah, kita masukkan, kita bungkus di dalam prosedurnya. Kemudian
kita coba apakah prosedur yang kita buat sudah sesuai atau belum. Nah, execute sukses. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian kita coba, kita panggil, kita execute. Nah, hijau lagi, berarti sukses. Kemudian kita lihat apakah data yang kita masukkan ini sudah berhasil atau belum. Nah, yang kita masukkan ID kode KM-nya KM6 mawar, harga sewanya 800. Nah, kemudian kemudian yang selanjutnya itu mengubah data. Tadi sudah memasukkan data, kemudian mengubah data. Nah, ini mengubah data yang ini. Nah, dari sini semisal ada kekeliruan. Nah, kita bisa menggunakan prosedur untuk mengubahnya. Sama seperti tadi, yaitu kita membuat sebuah prosedur, nama prosedurnya ini. Semuanya di sini saya buat MK ubah. Nah, di sini juga ada parameternya, ada A, B, C seperti tadi. Kemudian, nah dibedain di sini. Kalau tadi kan insert into, kalau di sini update. Jadi mengupdate data yang sudah kita masukkan. Nah, di sini yang saya ubah yaitu nama kamar dan juga harga sewa. Di sini saya ubah dari mawar tadi menjadi melati, harga sewanya 800 menjadi 900. Kita akan coba, berhasil. Kemudian kita panggil untuk dijalankan, sukses. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, jadi KM 6 melati 900 sesuai dengan apa yang kita masukkan. Langsung saja yang selanjutnya menghapus data. Nah, menghapus data kita menggunakan delete. Kita cukup menggunakan delete from kamar ini. Kita execute sama seperti tadi, kita membuat, nah ini membuat prosedurnya yaitu kamar hapus. Di sini saya membuat kamar hapus, kemudian saya execute. Nah, berhasil. Kemudian kita jalankan. Berhasil. Kemudian kita lihat apakah KM6 sudah terhapus atau belum. Nah, KM6 sudah terhapus, berhasil kita hapus menggunakan create prosedur. Baik, itu tadi sekilas penjelasan dari saya mengenai storage prosedur dari database yang sudah saya buat menggunakan parameter. Jadi mulai dari menampilkan hingga menghapus data menggunakan storage prosedur. Jadi dengan menggunakan storage prosedur ini lebih efisien karena sudah terbungkus di dalam prosedur yang sudah kita buat. Nah, di sini cara melihat prosedur yang sudah kita buat sudah berhasil tampil atau belum. Kalau kita ingin menghapus prosedur yang sudah kita buat, dapat menggunakan drop prosedur nama prosedur yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah storage function. Perbedaan
antara storage function dengan prosedur itu ada di pertama hasil atau outputnya. Kalau di storage prosedur itu bisa beberapa kolom, tapi kalau storage function itu hanya satu kolom. Kemudian cara pemanggilannya juga beda. Kalau tadi kita di prosedur menggunakan call nama prosedur. Kalau di function itu kita menggunakan select nama storage prosedurnya, seperti itu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sekilas storage function yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa function. Nah, function ini nanti coba ya, saya akan menghapus storage function yang sudah saya buat. Berhasil. Kemudian ini kita refresh. Nah, sudah hilang. Kemudian kita coba execute lagi, ada kekeliruan atau tidak. Nah, berhasil. Kemudian kita akan memasukkan kemudian kita execute select menggunakan select, bukan call lagi. Kalau call itu prosedur. Nah, ini maksudnya apa? Di sini tadi sudah ada create function, banyaknya sewa, kode tamu in. Kode tamu ini nanti sebagai parameter apa yang ingin kita masukkan, apa yang ingin kita cari. Nah, karena di sini saya ingin mencari banyak jumlahnya data dari sebuah parameter. Nah, di sini ada kode tamu. Nah, di sini ada banyaknya sewa 3. Sewa 3 itu maksudnya bahwa tamu dengan kode 3 itu pernah singgah di hotel itu sebanyak 1 kali. Seandainya kita ubah kedua, kemudian kita execute, hasilnya akan 2. Karena apa? Karena di dalam data penyewaan, saya akan munculkan. Nah, tamu dengan ID 2 itu pernah 2 kali datang ke dalam hotel itu untuk menyewa kamar. Sedangkan tadi ID tamu dengan nomor 3 itu hanya sekali. Nah, makanya di sini tadi 2 kali seperti itu. Jadi kita menggunakan cout. Kita menggunakan function yang sudah ada di dalam MySQL atau aplikasi MySQL database ini. Saya menggunakan cout. Cout itu untuk menampilkan banyaknya nilai yang ada di dalam data yang sudah kita buat. Nah, di sini penjelasan dari database saya yaitu ini tadi. Jadi ID tamu dengan nomor sekian itu pernah berapa kali memesan kamar yang ada di dalam hotel tersebut. Kemudian setelah tadi ada menampilkan, kemudian saya akan mencontohkan satu kali lagi, yaitu menampilkan, karena di sini tadi saya berkaitan dengan penyewaan. Di sini saya menampilkan harga. Nah, harga itu kan ada terendah dan tertinggi. Nah, kita akan coba. Ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Kita coba dari awal, berhasil atau tidak. Query execute sukses. Nah, kemudian kita select.
Nah, kenapa ini ada tulisannya 450? Karena ini kan harga select min. Min itu kan untuk mencari harga atau nilai terendah. Terendah dari mana? Dari ID tamu dengan ID tamunya 2. 2 tadi kan 2 kali dia menyewa kamar. Nah, di sini tadi kalau tidak salah 450 dan 500. Jadi harga terendah dari ID tamu 2 itu adalah 450. Beda lagi kalau kita menampilkan di sininya itu max. Kita hapus dulu, kemudian kita hasilnya pasti akan 500 karena di sini selectnya yaitu fungsinya itu menampilkan harga tertinggi dari data penyewaan dengan ID tamu 2 itu 500 seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan sekilas dari storage prosedur dari database yang sudah saya buat. Kemudian di sini saya juga sudah membuat menggunakan PHP, namun tidak sampai selesai, hanya sampai menampilkan data dari data yang sudah saya buat menggunakan storage prosedur. Saya juga sudah membuat sekilas tampilan storage prosedur di dalam web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP, namun tidak sampai CRUD, namun hanya menampilkan saja. Jadi yang pertama kali kita ambil dari koneksi. Nah, koneksi ini DB name-nya tadi saya membuat database tentang sewa _KMR hotel seperti ini untuk koneksinya. Kemudian untuk tampilan indeksnya seperti ini. Nah, di sini kita memanggil storage prosedur yang sudah kita buat kal harga tampil tadi. Nah, ini untuk menampilkan untuk outputnya. Ini untuk tampilan edit dan juga delete-nya. Hanya itu. Ini tampilannya, tampilan di webnya seperti ini. Nah, di sini juga saya menggunakan aplikasi database-nya yaitu DB4G karena kita bisa langsung tahu errornya di mana dan juga kita bisa langsung mengeksekut. Jadi tidak harus pindah-pindah ke sini, ke tab ini, Jadi langsung dapat dijadikan satu, kita bungkus menjadi satu, kemudian mudah dipahami. Bisa kita dijadikan satu file. Jadi tidak bingung saat kita mencari tadi function ini di mana, storage prosedurnya ini di mana, seperti itu. Jadi langsung bisa kita jadikan satu file, satu folder. Kemudian juga hasilnya langsung keluar saat kita execute. Seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk ujian teori dan juga praktikum pada pemrograman basis data. Saya mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam saya menjelaskan maupun banyak kesalahan yang
saya jelaskan, mohon dimaklumi. Itu tadi sekilas penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.